Oke, jadi apa yang sudah kita bahas itu selama ini menganggap bahwa waktu atau durasi proyek itu semua deterministik, ya, jadi 3 hari. Tapi bagaimana kalau 3 hari itu sebetulnya hanya estimasi, gitu ya? Jadi sebetulnya bisa bukan hanya masalah dipercepat atau nggak dipercepat, tapi anggap aja kondisi normalnya itu ya. Jadi tanpa harus dipercepat, tanpa pertambahan resource, itu sebetulnya 3 hari itu nggak pasti misalnya, gitu ya. Tapi bisa bisa jadi 2 hari, bisa juga jadi 4 hari. Seringkali ada unsur probabilitas yang terlibat di situ. Nah, kalau ada unsur probabilitas yang terlibat di situ, mungkin jadi kita hitungannya juga harus memasukkan analisis probabilitas. Jadi misalkan durasi waktu proyek kita itu ada yang disebut waktu optimis, ada waktu pesimis, dan ada waktu normal misalnya ya. Jadi datanya bukan hanya satu kolom, ya, waktu estimasi satu kolom yang kita pakai untuk menghitung CPM dan lain-lain tadi, ya, tapi ada waktu optimis, waktu pesimis, dan waktu normal. Jadi di sini waktu normal ini waktu yang kemungkinan besar akan terjadi, sedangkan waktu optimis dan waktu pesimis ini adalah kemungkinan terbaik atau kemungkinan terjelek, gitu ya. Jadi kalau dalam contoh ini kita anggap distribusi waktu kita itu akan mengikuti distribusi beta, ya. Jadi distribusi beta ini nanti untuk mencari min-nya, rata-ratanya, kita hitung dengan cara waktu pesimisnya ya. Jadi TA itu apa? Waktu optimisnya ya, waktu optimisnya ditambah dengan waktu pesimisnya ya, 1 kali TA ditambah 1 kali TB, ditambah dengan waktu normal ini kita kasih bobot lebih besar, ya, 4 kalinya. Kemudian kita rata-rata kita bagi 6. Ya, kemudian sedangkan standar deviasi per aktivitas itu adalah TB dikurangi TA dibagi 6. Ini adalah distribusi beta. Ya, jadi distribusi beta dinyatakan dengan formulasi min dan standar deviasi seperti ini. Nah, nanti untuk menghitung ekspektasi total, ya, completion time kita gunakan total waktu rata-rata dari aktivitas yang kritis. Jadi aktivitas yang nggak kritis nggak kita hitung. Jadi hanya kita hitung waktu penyelesaian proyek itu berdasarkan dari min dari aktivitas yang kritis. Jadi kalau kita sudah punya ini, maka kita bisa masukkan perhitungannya. Ya, kita masukkan perhitungannya ini ya. Sehingga menjadi min. Jadi minnya berapa ini? Ini kita dapat 3 ini dari mana contohnya? Jadi contohnya yang A ini ya. 2 tambah 8 ditambah 4 kali 2 ya, 8. Berarti 18 ya. 18 dibagi 6, 3. Yang B juga 1 kalinya waktu optimis ditambah 1 kali waktu pesimis ditambah 4 kali waktu normal. Berarti 4 ditambah 8 ya, 12 dibagi 6 jadi 2. Ya. Itu kemudian ini jadi kita dapat rata-rata waktu atau estimasi waktu penyelesaian dari tiap-tiap aktivitas berdasarkan informasi waktu optimis, pesimis, dan waktu normalnya. Ya. Nah, durasi proyeknya yang mana? Durasi proyeknya bukan kita jumlah semua ya. Durasi proyek hanya kita jumlah dari aktivitas yang kritis saja, ya, yaitu A, D, G, dan J. Ya. Jadi A3, D3, G7, J6, jadi 19, ini adalah completion time berdasarkan estimasi waktu yang kita dapat dari hasil pengolahan ini. Nah, kebetulan memang yang kemarin atau sebelumnya yang kita pakai datanya itu ya data ini kita tuliskan ya. Tapi ini kita anggap kalau ini seandainya kita dapat dari informasi waktu optimis, waktu pesimis, dan waktu normal, kemudian setelah diolah baru jadi ini. Dan ini pun Pak, baru mau tanya, Pak. Sorry Pak, motong itu kenapa ya yang A itu kalau dikasih garis sendiri, E digaris sendiri, oh I, ya J. nggak ada pengaruh ini sebetulnya biasanya ya ini kalau ngopinya cuma di screenshot jadinya kayak gini. Oh, oke Pak, makasih Pak. Ya, jadi ini sebetulnya mungkin asalnya dari Excel-nya semuanya ada garisnya ya juga ini ada kepotong-kepotong gitu ya.
Oke, nggak apa-apa. Anda interupsi aja kalau ada pertanyaan seperti itu ya. Nah, tapi selain estimasi waktu ini ada juga standar deviasi ya. Nah, standar deviasinya tadi dapat dari mana ini? TB dikurangi TA dibagi 6 ya. Jadi untuk masing-masing aktivitas ini satu ini ya, jadi artinya dari TB dikurangi TA, 8 dikurangi 2, 4 dibagi 6, 4 per, betul ya? Iya, oh sorry, kok 4, 6 ya. 6 dibagi 6, jadi 1, itu standar deviasi atau varians ya? Standar deviasi ya. Jadi kalau varians tinggal dikuadratkan ya. Kemudian yang aktivitas B misalnya, 3 dikurangi 1, 2 dibagi 6 sepertiga, kemudian dikuadratkan, ya jadi 0,111, dan seterusnya ya. Nah, kemudian untuk standar deviasi dari lintasan kritis, sama seperti ketika kita menghitung durasi proyek, itu kita hanya ambil punyanya aktivitas yang kritis. Ini juga nanti kita ambil dari aktivitas yang kritis. 4,333 ini ya. Jadi A, D, G, dan J itu adalah variansnya ya. 4,333. Tapi nanti untuk perhitungan kita pakai standar deviasinya ya, kita akarkan. Jadi di sini sudah dituliskan untuk perhitungan hanya kita ambil dari yang critical path ya. Sigma varians dari yang critical path terus kemudian kita kuadratkan. Jadi sigma variansnya tadi sudah dari critical path tadi sudah ketemu 4,33, terus kemudian nanti kalau mau kita hitung kita kuadratkan. Untuk apa sebetulnya waktu-waktu ini ya? Jadi sekarang kita bisa menghitung secara probabilitas. Jadi misalnya kita ditanya gini ya, berapa probabilitas proyek itu akan selesai dalam waktu kurang dari 20 hari. Ya. Jadi maksimal 20 hari. Jadi kita masukkan atau kita akan menghitung berdasarkan konsep probabilitas ini ya. Jadi kita hitung probabilitas waktunya kurang dari 20 hari. Gitu ya, waktunya kurang dari 20. Kemudian ini kita masukkan. Ingat ya, ini kalau kita ketemu dengan soal probabilitas seperti ini, kita selalu jadikan distribusi set, gitu kan? Dari distribusi variabel randomnya kita jadikan distribusi set, atau kalau saya coba tuliskan di sini ya. Jadi kalau kita punya X itu berdistribusi normal ya dengan min sigma dengan min dan standar deviasi seperti ini kan harus kita jadikan distribusi set. Distribusi set ini adalah distribusi normal standar yang minnya 0, standar deviasinya 1. Ya. Kenapa kok harus kita jadikan seperti ini? Kenapa? Kenapa kok kita harus jadikan distribusi set? Jadi caranya menjadikan konversinya ya, X lebih kecil dari sebuah variabel random X, sama dengan, ini sekarang bisa menjadi distribusi set, kalau ini kita masukkan, X-nya ini dikurangi min, dibagi sigma. Supaya apa? Wah, start satunya jangan lupa ya. Start 2 ya, kalau di pengujian hipotesis ini ini dasarnya pengujian hipotesis ya. Pengujian hipotesisnya start 2 ya. Tapi dasar-dasarnya probabilitasnya kan start 1 ya. Start satunya jangan lupa ya, Anda jaraknya dari start 1 kan start 1 semester 2 ya. Ini baru semester berapa? 4 kan? Masa 2 semester udah lupa? Nanti kalau dipakai lagi di mata kuliah yang lain yang lebih advance, pengujian hipotesis banyak tuh. Tapi konsepnya dulu, kenapa harus kita ubah jadi distribusi set? Distribusi set ini apa sih gitu ya? Apa, ada di mana dia? Jadi kalau kita tidak ubah menjadi distribusi set, sementara X ini adalah variabel random yang isinya bisa apa aja, yang Anda ukur itu bisa sesuatu yang punya massa, berat,
sesuatu yang punya panjang, ya, dimensi ukuran, ya toh, itu juga bisa jadi luas kalau ada 2 dimensi, bisa juga jadi volume, bisa juga waktu, dimensi waktu. Jadi ini variansinya banyak sekali, macamnya banyak sekali, tergantung dari kasus yang kita bahas, kita studi apa. Kalau ada terlalu banyak jenis, ya, untuk berat badan punya distribusi X sendiri, untuk tinggi badan punya distribusi X sendiri. Kita akan kesulitan melakukan perhitungan kecuali Anda melakukan perhitungan dengan persamaan Gauss yang panjang itu, ya, yang ada integralnya itu. Nah, kalau Anda lihat tabel statistik atau Anda lihat informasi mengenai distribusi normal, ada persamaan untuk Gauss itu. Anda ngitung integrasinya. Ya, itu tentu nggak mau Anda lakukan, Anda hindari. Dan cara yang biasanya kita lakukan apa? Kita pakai tabel. Jadi kita jadikan normal standar. Kalau sudah dia jadi normal standar, kita bisa lihat tabel. Ya, jadi konsepnya itu, ya. Jadi kita lihat ini tabel nih. Ini tabel kumulatif normal standar. Ya. Ini persamaan Gauss ini. Sorry, yang di atas ini. P set kurang dari set ini, ya. Wah, kalau Anda nggak pakai tabel, Anda ngitung semua pakai ini. Integral minus tak hingga sampai set seper akar dan seterusnya itu, ya. Tapi itu sudah dihitungkan. Kalau sudah jadi normal standar sudah dihitungkan. Ya, jadi kita kembali ke materinya. Oke, jadi kita kembali ke sini. Jadi kalau kita mau menghitung probabilitas sebuah proyek bisa diselesaikan dalam waktu 20 hari, ya, maka kita masukkan sekarang sama seperti yang tadi yang saya tulis, ya, Px kurang dari ini, karena ini kita pakai waktu, jadi kita pakai variabel randomnya T. Tapi sama aja lah, variabel random hanya notasinya aja. Pt kurang sama dengan 20. Jadi kita masukkan yang di sebelah kiri, suku sebelah kiri ini kita kurangi dengan min dibagi standar deviasi, ya. Dari mana ini? Ini tadi dari 19 ini sudah dapat, ya. Terus standar deviasinya akar dari 4,333. Ya. Jadi itu akar 4,333 itu 2,0817 ini, ya. Jadi PT kurang dari 19 dibagi 2,087 kurang dari sama dengan yang luas sebelah kanan juga saya treatment sama, dikurangi min dibagi standar deviasi, ya. Yang di sini karena sudah dikurangi min dan dibagi standar deviasi, dia berarti menjadi variabel random set. Sedangkan yang ini angkanya kalau Anda hitung kurang dari 0,4804. Ini semua review atau balik ke statistik, ya. Jadi sebetulnya ini bukan pelajaran PPC, ya, tapi kita memanfaatkan konsepnya statistik untuk menghitung probabilitas lama penyelesaian proyek seandainya ada kerandoman di dalam waktu penyelesaian aktivitas. Waktu penyelesaian aktivitasnya tidak deterministik. Jadi kita dapat ini 0,685 dari mana? Ya. Kalau lihat di tabelnya 0,48, ya. Jadi kita cari di sini 0,48. Ini set minus. Ini karena untuk baca tabel hati-hati, kan biasanya ada yang dibaca dari titik 0, terus nanti karena toh simetris Anda bisa olah aja, tinggal mau dikali 2, dikurangi, dan sebagainya, ya. Tapi kalau tabel ini lebih gampang karena mulai dari angka minus, ya. Mulai dari angka minus, jadi paling gambar sumbu setnya paling kiri. Sumbu setnya paling kiri, jadi Anda cari 0,48, ini sampai 0. 0,4, ya, ini 0,4, kemudian 0,48, ini, ya. Nah, dapat ini, ya, 0,684, betul, ya. Jadi kita dapat angka ini, terus kemudian kita kembali tinggal dimasukkan ke sini, ya, 0,685. Oke. Ini yang 3 slide di belakang ini nggak usah kita bahas, ya. Jadi sampai sini. Jadi nanti kalau persoalannya berapa probabilitas proyek diselesaikan dalam waktu ini 20 hari ini sedikit lebih lama daripada minnya, ya. Dari minnya tadi 19, gitu, ya.
Kira-kira kalau misalkan ditanya berapa probabilitas proyek bisa diselesaikan dalam waktu 18 hari, angkanya berapa ini kira-kira? Di atas 50% atau di bawah 50%? Jadi angka yang di min itu, yang di min itu nanti akan persis di 50% ya. Jadi kalau lebih dari 20, ya kemungkinannya akan lebih besar. Semakin Anda kasih toleransi lebih panjang, rata minnya sudah Anda hitung 19, kemungkinan selesai dalam waktu 20 ya berarti akan lebih dari 50%, akan semakin ke kanan. Ini sekedar untuk ngecek aja jawaban Anda kira-kira benar atau enggak. Kalau kurang dari 18, ya berarti mestinya akan kurang dari 50% kemungkinannya. Gitu ya. Oke ya, jadi ini materi report ini memang tidak panjang, hanya Anda dikenalkan dengan distribusi beta, cara ngitung min, ngitung standar deviasi, kemudian kalau itu sudah Anda hitung, tolong diolah ya dengan waktu optimis, waktu pesimis, waktu normal, kemudian min dan standar deviasinya. Setelah itu Anda ambil hanya yang berada pada lintasan kritis untuk menentukan min dan standar deviasinya, kemudian Anda gunakan itu kalau dibutuhkan untuk perhitungan probabilitas. Sisanya ini, hitung probabilitas, itu semua konsep statistik. Ya, jadi sebetulnya ini mereview kembali dari statistik.